berbagi buat kita semua. Silahkan. Ya, shalom semua. Selamat pagi rekan-rekan saya. Full Gospel, Gading Chapter. Di situ ada Pak Eliezer, saya lihat itu kawan lama itu. Ada Pak David, Pak Anton itu ada ya. Aduh, luar biasa semua, saudara. Kalau saya ingat, saya pernah jadi presiden chapter di Gading ini. Dulu pertama kali awal di Kelapa Gading, saya tahu Pak Eliezer itu chapter 1 di Winner dulu meetingnya. Setelah itu Pak Andreas buka di chapter 2 Kelapa Gading di Sport Club, Cengkir Room meetingnya. Saya merasakan ada api yang luar biasa. Pak Eliezer itu bergairah. Dia sampai menulis di buku Kesaksian Full Gospel itu tentang bagaimana hidupnya dulu, hidup yang nggak karu-karuan, menjadi luar biasa. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus, Tuhan di dalamnya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Amin. Kita selalu ingin jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita mau jadi berkat bagi tetangga kita. Kita menjadi berkat yang pertama adalah untuk warga kita sendiri. Kita berubah. Rumah tangga yang hancur-hancuran, karena di dalam ada Yesus, ada damai sejahtera. Yesus yang datang mendamaikan hubungan suami istri anak, kembali keluarga dipulihkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Itu yang harus menjadi moto anak-anak Tuhan, orang FGB, MFI. Amin. Kalau saudara jadi orang FGB, MFI, tidak ada berubah hidupmu, saudara salah jalan. Karena kita dipanggil Tuhan bukan untuk berbuat cemar. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ya, saya ingat sekali pada zaman itu Pak Eliezer chapter 1, ada Pak Trianto, Pak Andreas, ya Pak Odang, Ong Lim. Waduh, luar biasa, saudara. Kita kadang-kadang pelayanan keluar kota dengan bergairah. Rasanya semangat itu bukan semangat jiwa kita, gitu. Artinya itu bagian luar. Kita capek nanti. Kita bisa marah-marah. Tapi semangat itu kita bangun, saudara. Itu kita menjadi rantingnya yang hidup. Kita mendapat kekuatan benar-benar dari Tuhan. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan, urapan dari Tuhan. Sehingga air hidup itu mengalir, memenuhi seluruh kehidupan orang percaya. Dan terasa sekali, saudara, urapan itu. Luar biasa sekali. Saya ingat ponakan saya, saudara. Ya, umur 2,5 tahun, jalan aja belum bisa. Ketika dia main di rumah saya, hati saya itu tersentuh. Ya, rasanya digerakkan Roh Kudus. Saya tepuk itu kakinya. Dalam nama Yesus, roh kelemahan, jalan. Ponakan saya langsung lari jalan, saudara. Wih, dahsyat sekali. Ada urapan Tuhan yang luar biasa. Itu harus dimiliki orang-orang full gospel. Maka orang-orang full gospel harus benar-benar keluar dari lingkupan dosa. Ya, yang saya rasakan dulu seperjuangan dengan saya karena Pak Andreas itu memang tim dengan saya. Kalau Pak Andreas jadi WL, saya jadi singernya. Dulu ada persekutuan doa di Jakarta. Kita melayani, ya. Pak Andreas jadi pendeta, saya jadi pendeta. Haleluya. Ya. Makanya pagi hari ini ketika si brother Daniel Lim telepon sama saya disuruh ngisi di Full Gospel ini, saya sangat senang sekali. Si brother Lim bilang, Pak Dedi temanya apa? Nanti saya doa dulu. Ketika saya berdoa, saya diberi tema Tuhan, tegar di masa yang sukar. Apa Tuhan maksudnya tegar di masa yang sukar? Tuhan mau mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang hidupnya bukan hidup karena percaya. Hidup karena melihat, saudara. Kalau kita berjalan, berpengharapan kepada apa yang ada di sekelilingmu dan keadaanmu sekarang ini, maka hidupmu, engkau akan berjalan dalam kehidupan keputusasaan. Hancur. Itu iblis yang senang. Kan orang dunia sering bilang, ini kenyataannya memang susah. Kenapa kita tidak bilang susah? Enggak.
Tuhan tidak ngajar gitu. Nah, orang Kristen, hidup kami dikatakan bukan melihat, tapi percaya. Amin. Seperti tadi, Saudara Armando waktu saksi. Percaya, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yuk kita baca dulu. Oh, saya belum berdoa untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hidupkan firman-Mu, firman-Mu hidup, memberkati rekan-rekan kami di FSGP MLI Gading chapter ini dan hidup. Dan memberikan kekuatan yang baru sehingga mereka akan bangkit dari keterpurukannya dan menjadi berkat bagi keluarganya, bagi tetangganya, dan semua orang dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 7. Saya baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Saudara harus tahu. Hidupmu, Tuhan mau mengingatkan, supaya kamu bisa tetap tegar. Di masa yang sukar ini, hidupmu bukan karena melihat, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Ingat, bukan melihat. Kalau engkau melihat keadaanmu, engkau berpengharapan kepada apa yang kamu lihat, percaya, kamu akan hidup di dalam keputusasaan. Rasanya hopeless. Tidak mungkin. Orang Kristen itu hidupnya karena percaya. Karena iman. Coba kita sedikit bahas iman. Kalau kita ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Loh, dasarnya apa? Dasarnya itu percaya. Percaya segala sesuatu yang aku harapkan. Bahwa Tuhan yang aku sembah, Yesus Kristus yang mati untuk aku, Dia yang menjamin kerajaan surga kepada aku. Dan aku percaya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Ketika kau berpengaruh kan belum jadi, saudara. Belum terjadi apa-apa kan. Waktu saudara berharap. Belum terjadi apa-apa. Dasarnya itu percaya. Nah, kalau saudara hidup dengan percaya, saudara akan mampu tetap tegar di masa yang sukar itu. Karena saudara punya harapan di dalam imanmu, punya harapan di dalam janji-janji Tuhan, punya harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oh, dahsyat. Saya senang sekali ada satu kata Yunani yang menggambarkan tentang iman. Yaitu hupostasis. Hupostasis ini terdiri dari dua kata, hupo dan stasis. Hupo itu dasar. Stasis itu berdiri. Jadi hupostasis itu orang yang berdiri di atas dasar apa yang dia percaya. Itu namanya orang beriman. Kokoh. Luar biasa. Kita contoh Abraham. Abraham pernah belajar. Abraham dulu tidak langsung imannya itu kuat. Dia juga pernah salah. Ketika Abraham masih belum mengerti hidup dengan iman itu bagaimana, dia hidup dengan melihat, saudara. Dia hidup dalam keputusasaan. Dia hidup dalam kekecewaan. Abraham. Dia dijanjiin anak sama Tuhan. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dia keluar, manut dia. Itu sekitar umur 75 tahun. Tetapi ketika masuk umur 80-an, 83, 82 begitu, Abraham masih belum punya anak. Dia melihat keadaannya memang Sarah itu kan mandul dari dulu. Sampai umur segitu, 80-an, dia masih belum punya anak. Sarah masih belum hamil.
untuk melihat kenyataannya. Apa yang terjadi, saudara? Stres Abraham. Nah, disinilah Tuhan itu mendidik Abraham, mengajar Abraham. Coba kita baca di kitab Kejadian 15, saudara. Kejadian 15 mulai ayat 1. Nih, lihat. Kalau hidup dengan melihat, engkau berpengharapan pada apa yang kau lihat sekelilingmu. Stres. Saudara, saya kan pendeta di Tiberias. Selama 15 tahun saya di Tiberias. Pekerjaan saya, khotbah saya, itu setiap bulan kurang lebih 40 lebih. 45, 42 setiap bulan. Tahu-tahu masa COVID gereja nggak buka, mandek-dek, saudara. Kalau saya percaya apa yang saya lihat, saya akan stres. Saudara. Saya bilang sama Tuhan, aku ini pengajar Tuhan. Kalau aku sendiri stres, bagaimana saya ngajar? Bagaimana saya bisa menjadi kesaksian? Hidup kami tidak melihat tapi percaya. Bahwa engkau pasti buka jalan bagiku. Karena apa, saudara? Karena saya adalah anak perjanjian darah Yesus. Dan mungkin saudara banyak mendengarkan tentang orang bicara, pendeta bicara tentang darah Yesus. Darah Yesus memang ada ayatnya, dia bisa mengampuni dosa kita, dia bisa membenarkan kita, bisa mendamaikan kita, bisa menguduskan kita. Tapi jarang yang dibahas. Di Ibrani 12 ayat 24 nanti saudara baca sendiri. Darah Yesus membela kita. Dikatakan bahwa, kita baca dulu ya, di situ ya. Kok tahu-tahu saya dipimpin di situ. Ibrani 12 ayat 24, saudara. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, kalau darah Habel itu ketika Habel dibunuh sama Kain, darahnya tercurah di tanah, dia berteriak kepada Bapa untuk nuntut balas. Tapi darah Yesus beda. Ketika Yesus ditombak keluar air dan darah, darahnya itu sampai hari ini terus berseru-seru kepada Bapa di surga. Mohonkan kemurahan untuk hidupmu dan hidup saya. Karena hidup itu hanya kemurahan. Makanya kita perlu belajar firman. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan. Supaya imanmu itu bertumbuh kok kuat. Ya. Jadi darah Yesus itu berbicara lebih kuat. Sampai hari ini. Bukan kita cuma beriman, saya percaya darah Yesus menyerang. Jangan cuma percaya, lakukan. Darah itu disediakan untuk kita lakukan. Mestinya ini kan bukan, ini tema tersendiri. Tapi saya, terinspirasi. Ketika saya membawakan ini, saya ingin memberkati saudara dengan darah sedikit aja. Ya. Dengan adanya darah itu berseru kepada Bapa. Makanya Bapak membuat yang namanya tahta kasih anugerah. Anugerah itu kan satu pemberian yang diberikan kepada kita, padahal kita sesungguhnya tidak layak untuk menerima. Kita baca Ibrani 4, saudara. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, untuk menemui kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara, karena darah itu berseru. Dia tahu kelemahan kita masih ada daging. Menjadi pembela kita. Makanya saya selalu darah Yesus. Saya selalu berdoa, Tuhan aku bersyukur untuk curahan darahmu yang mahal di kayu salib bagi keselamatan kami, bagi pertolongan kami.
bagi perlindungan kami, bagi pembebasan kami. Terima kasih Tuhan untuk harga yang telah kau bayar dengan darah-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh. Kami selalu datang pada tata kasih karunia dengan darah Yesus. Saya bukan melihat apa yang saya lihat, saya tidak percaya. Karena Tuhan adalah penolong saya dan saya adalah anak perjanjian darah. Dan darah itu berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, memang bulan pertama rasanya tidak ada pekerjaan apa-apa. Tapi setelah bulan kedua, Tuhan mulai buka jalan. Pelayanan mulai hidup lagi. Saya tidak khotbah, tapi orang hampir setiap hari saya selalu menerima telepon. Ada yang konseling, ada yang kesembuhan, ada yang ngurapin rumah, apapun. Tuhan kasih pekerjaan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan saya tetap tegar di masa yang sukar ini. Kenapa? Saya punya janji Tuhan. Darah Yesus berbicara daripada darah Abel menjadi pembela kita. Memang keadaan tidak mungkin. Tapi darah itu yang akan berseru kepada Bapa. Mohonkan kemurahan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya mendoakan jemaat saya. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia sudah diputuskan dokter, kamu ini sulit untuk punya anak. Karena yang laki tetisnya. Masalah tetis. Ada istilah bahasa kedokterannya apa, saya lupa. Yang perempuannya di saluran indung telurnya sempit banget. Sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bilang, kamu jangan melihat keadaanmu. Tapi percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kalau ada rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan. Hal itu terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita doain, saudara. Punya anak. Karena waktu pernikahan pun, saya yang berkati. Nah, ketika istri mulai hamil, diperiksa sama dokter. Ada rubelanya. Stres dia, nangis dia. Saya bilang, jangan takut. Kembali kepada iman, percaya. Bahwa Yesus mati untuk kita itu, untuk menebus dosamu. Untuk membebaskan engkau oleh darahnya, supaya engkau hidup, diselamatkan, supaya firman Tuhan terjadi atasmu, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Saudara, dia begitu dinyatakan dokter harus digugurkan, suami istri stres, nangis. Tidak apa-apa, belajar. Nanti seperti Abraham akan saya bawakan untuk saudara. Itu semua pembelajaran, tidak apa-apa. Makanya di antara rekan-rekan saya orang full gospel, kalau engkau sekarang ada stres, tidak apa-apa. Tapi mulai pagi hari ini, setelah engkau mendengar firman ini, engkau bangkit kembali. Karena engkau hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Engkau adalah orang-orang hypostasis yang berdiri di atas dasar apa yang kau percayai, bahwa Yesus adalah jalan keluar kami. Amin. Haleluya. Jangan takut. Nah, jemaat saya itu orang Surabaya. Saya bilang, dia pagi-pagi telepon saya. Pak Dedi, kami mau tes lagi di laboratorium. Tolong doakan untuk istri supaya tidak ada rubelanya. Karena dokter bilang, kalau enggak segera digugurkan baby itu, baby kalau lahir cacat, matanya buta, telinganya pun tidak ada. Bayang ngeri enggak? Ngeri. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita minta anugerahnya. Saya bilang kita datang kepada tahta kasih anugerah karena darah Yesus. Karena kamu adalah anak perjanjian darah Yesus. Saya bawa doa. Udah, sekarang kamu tes darah lagi. Semua izinkan, semua itu anugerah. Kalau memang itu harus terjadi, itu kehendak Tuhan, serahkan. Nggak perlu lagi menangis. Percaya, Tuhan pasti ganti anak lagi. Karena Tuhan kalau nolong kita bukan cuma seperempat, bukan cuma separuh, full. Karena Tuhan menolong juga dengan full hati. Betul, setelah dia
tes, sorenya diambil, dia bawa malamnya ke dokter, dokternya membuka. Itu hasilnya kaget. Geleng-geleng. Dokternya bilang gini, mana mungkin bisa begini. Karena negatif, nggak ada rubelanya. Oh, nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan untuk Yesus kita, luar biasa. Amin. Amen. Itu dahsyat. Maka rekan saya, Full Gospel Gading Chapter, saudara jangan takut. Apapun sekarang masalahmu, percaya. Engkau lebih dekat dengan Tuhan lagi. Engkau sembah puji Tuhan. Engkau jadilah ranting yang hidup. Engkau hidup oleh Dia. Jangan kau hidup dengan dirimu sendiri. Dengan programmu sendiri. Engkau hidup dengan jiwamu. Engkau hidup dengan melihat. Engkau akan hidup dalam keputusasaan. Itu yang iblis rencanakan. Untuk menghancurkan hidup kita. Kita bangkit, kita tolak itu. Amin. Oh, haleluya, luar biasa. Akhirnya, benar-benar rubella negatif. Disuruh tes lagi 2 bulan kemudian. Negatif lagi. Akhirnya anaknya lahir ganteng, sehat, tidak ada cacat celah. Saya bilang, ini cucu saya. Saya bilang, ini cucu saya. Tak berkati lahir. Wih, luar biasa. Nah, sekarang kita coba belajar. Tokoh iman kita juga pernah mengalami kesalahan. Karena dia belum ngerti hidup dengan iman itu bagaimana sih. Semua itu belajar, saudara. Tuhan nggak nyalain kalau sekarang saudara stres. Sekarang saudara mengalami sesuatu, melihat keadaanmu, nggak nyalain. Jangan merasa berdosa. Tuhan izinkan itu untuk saudara mau belajar. Makanya saya diberi tema Tuhan, tegar di masa sukar. Saya baru tahu. Karena banyak anak Tuhan yang hidupnya sudah lost dari imannya, dari percayanya. Dia tidak berdiri di atas dasar apa yang dia percayai. Tapi dia berdiri di atas dasar apa yang dia lihat. Hancur. Amin. Mari kita baca kembali ke kitab Kejadian. Kejadian 15. Kejadian 15. Mulai ayat 1, ketika Tuhan datang kepada Musa. Ya. Dengar saudara? Suara saya dengar saudara? Ya, dengar. Oke. Amin. Kita baca ya. Kejadian 15 mulai ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Apa jawabnya Abram? Saudara? Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Seharusnya ketika Tuhan datang kepada Abram dalam satu penglihatan, mestinya kan dia senang. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, haleluya Tuhan. Thank you untuk lawatanmu. Tuhan jawabnya beda. Abram, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Karena dia berpengharapan kepada apa yang dia lihat di sekelilingnya. Keadaan Sarah memang mandul. Dan dia tambah tua. Dia takut kalau sampai tidak berfungsi sebagai seorang laki-laki. Dia takut kalau Sarah itu nanti mati haid iman. Makanya ketika engkau melihat keadaanmu sekarang, engkau akan stres, saudara. Keluar dari keadaanmu. Salah kita. Ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Karena engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku Tuhan. Ini jawaban kecewa. Mana Tuhan, janjimu mana? Tanya anak-anak Tuhan yang masih terus-menerus tidak mau berubah. Ayat 4.
Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, ditegaskan Tuhan. Eliezer itu nggak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ragu-ragu Abraham. Mana mungkin. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Abraham, lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Kamu bisa ngitung nggak bintang itu? Hitung. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada dia, banyaknya nanti keturunanmu. Kaget Abraham. Dia baru tahu, saudara. Oh, hidup dengan iman itu. Melihat bintang sama dengan melihat anak. Dasarnya percaya. Segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baru dianggap. Lalu dikatakan ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Baru dianggap. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Baru Abraham bangkit setelah itu. Abraham tidak lagi stres. Meskipun umur sekitar 80-an 3 begitu. Ya, Abraham terus berjalan. Apa Abraham terus langsung punya anak? Enggak. Sampai umur 98 pun dia tidak punya anak. 99 saat dia masih belum punya anak. Bayangkan. Tapi imannya Abraham lihat. Dia bukan hidup dengan melihat. Dia hidup dengan iman, dengan percaya. Dia hipostasis, dia berdiri di atas dasar apa yang dia imani. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Pasti ya dan amin. Kita lihat di kitab Roma. Roma 4. Ayat 18. Lihat, iman kalau sudah jadi. Ini yang Tuhan mau. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham mulai hidup dengan imannya, dengan percayanya, dan dia tidak meragukan apa yang dikatakan Bapa di surga. Tidak pernah meragukan firman-Nya. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Apa yang mau diharapkan Abraham kalau kita mengalami seperti itu? Tidak ada. Hopeless. Nothing. Udah tidak ada harapan apa-apa. Ya kan? Sarah sudah mati haid. Dia sudah tidak berfungsi sebagai laki-laki. Boleh dikatakan kalau cuma secara kasarnya kan impoten Abraham sudah. Apa yang mau dilakukan lagi? Tapi dikatakan yang ayat 19 tadi, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa Sarah telah tertutup. Tetapi, ayat 20, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tepuk tangan sekali luar biasa. Haleluya. Malah dia memuliakan Allah. Sama. Di masa krisis sekarang ini. Ketika saya dan gereja tutup, saya tidak ada pekerjaannya. Saya cuma muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi
bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Tidak ada lagi. Karena saya tahu satu hal, bahwa saya anak perjanjian darah Yesus. Ada anugerah. Kita bisa diselamatkan karena anugerah. Kita orang berdosa, cari akal, berbuat baik, sampai puasa, sampai mati. Kan nafsunya tetap tidak akan bisa naik surga. Tapi karena anugerah Tuhan, engkau dan saya bisa masuk surga. Saya datang udah tata kasih anugerahnya. Tidak ada lain. Saya cuma ingat, Allah itu sanggup melakukan apa yang dia inginkan. Dia sanggup menyelesaikan masalahmu. Seperti yang ayat 21 ini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Luar biasa, Anda. Yang pertama, Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Iya. Ada nyanyian yang luar biasa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Referennya luar biasa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan di dalam kesulitan, kesukaran seperti sekarang ini, Tuhan. Ada kemurahan dan kebajikan Tuhan yang akan menyertai-Mu. Ketika engkau percaya, maka engkau akan tetap tegar di masa yang sukar ini. Amin. Dan nanti dimuliakan luar biasa. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Yesus. Tuhan pasti tolong saudara. Saya pun pernah mengalami, saudara. Ketika saya mau menikahkan anak saya nomor 1. 3 bulan sebelum hari hanya, istri saya kena pendarahan berat. Dokter hanya keputusannya, istri saya harus dioperasi. Tidak ada lagi. Karena sudah ada penebalan di dinding rahimnya. Tapi saya bilang, dah, kita berdoa. Dikasih obat dokter, tidak bisa. Tidak bisa beneran, nggak bisa berhenti. Sudah. Tapi saya tidak putus asa. Saya pegang firman-Nya. Karena saya anak perjanjian darah Yesus. Saya datang kepada tatakan kasih anugerah. Apakah hari ke hari tambah baik? Nah, tetap mendarah. Dan anehnya, saudara, perutnya menjadi lebih besar. Ini yang membuat saya agak grogi dikit. Karena saya bilang gini, waduh gengsi dong, nanti yang saya undang ada Ciputra, ada ini, itu. Istri saya kok kelihatan kayak orang hamil, udah tua kayak. Itu agak banget, tapi itu saya bangkit lagi, saudara. Saya akhirnya putuskan nggak usah pakai pakaian yang sudah dibuat, karena udah nggak muat, karena kayak orang hamil. Kita mau beli yang gede, blong-blongan begitu. Dulu masih ada Rimo segala. Nggak ada. Yang terakhir saya cari di Sarinah. Sore-sore begitu. Itu rintik-rintik. Ya. Nggak juga. Saya pulang memang lesu. Saya nangis. Tuhan, Engkau tetap menolong. Percaya. Engkau tidak akan mengecewakan aku. Ketika saya turun trap di depan Sarinah itu, saudara ya, saya turun trap itu kan, step-step itu, saya dapat suara Tuhan. Kenapa engkau tidak percaya? Saya nangis sekeras-kerasnya, saya masuk mobil. Saya nangis sekeras-kerasnya, saya mulai bilang, Tuhan, aku tidak akan melakukan, bahwa engkau pasti menolong aku. Pada saatnya pasti istriku tidak pendarahan. Engkau tidak akan menolong. Tuhan, aku janji aku tidak akan cari rok-rok lagi. Pakaian untuk istri saya. Nah, saya percaya. Janjimu ya dan amin. Sekalipun
engkau umpama tidak menolong, aku pun tidak malu. Karena harga keselamatan yang kau berikan kepada aku lebih mahal daripada rasa malu. Tidak ada artinya gengsi. Anak Tuhan tidak usah gengsi-gengsian. Engkau harus bisa mengatakan, it's me Lord, ini loh saya. Ini saya kepada teman-teman. Saudara, dari hari ke hari, ya, sampai kalau seperti ini pagi gini ya, malamnya, sampai besoknya itu umpamanya hari Minggu itu hari pernikahan hari H anak saya. Minggu Sabtu malam sudah. Istri saya masih pendarahan yang banyak. Saya tanya, Mam, gimana pendarahanmu? Masih banyak. Dia kalau duduk di kursi itu udah semua. Apakah saya grogi? Tidak. Saya rasanya dikuasai Roh Kudus. Saya hanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Aku akan menjadi rantingmu yang hidup mengalir. Aliran air hidup memenuhi aku Tuhan. Aku punya rindu seperti rusa yang membutuhkan sungai berair, demikian jiwa juga mau terus olehmu. Saudara, kita tidur. Sampai besok hari H kedatangan Tuhan. Jam 4 pagi istri bangun. Karena pagi-pagi nanti kan harus merias untuk ke gereja lebih dulu. Ketika dia keluar dari kamar mandi, saya tanya, Mam, gimana? Istri saya bilang, luar biasa. Pendaranya sudah mampet. Dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Yesus. Luar biasa. Amin. Tidak bagi Tuhan. Maka engkau harus tetap tegar di masa yang sukar. Percaya, bukan melihat. Tuhan memberkati saudara. Amin. 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 Luar biasa banget Om Bro Dedi nih sharingnya. Kalau kita bisa belajar tadi, Tuhan tuh mau mengingatkan kita nih di kehidupan kita tuh anak-anak Tuhan. Untuk kita hidup tuh tidak dari apa yang kita lihat di sekeliling kita ya, tapi kita hidup tuh dengan kepercayaan Tuhan, dengan kepercayaan iman gitu. Kayak kalau saya pikir tadi kayak yel-yel FGBMFA ya, be strong in the Lord gitu. Tapi kan bukan be strong in our surrounding gitu. Jadi kan harusnya be strong in the Lord gitu. Tadi kita juga belajar tuh dari Abraham waktu menunggu mempunyai anak ya di umur 80-an itu susah banget. Karena dalam keadaannya pun sudah nggak ada dasar gitu dalam pengharapannya gitu. Situasinya tuh nggak mengizinkan mereka tuh untuk memiliki anak. Tapi kita belajar untuk menaruh iman kita kepada Tuhan itu sebagai dasar dari pengharapan. Gitu. Luar biasa Om Bro Dedi, thank you sharingnya. Mungkin dari Bro dan Om Bro kalau ada pertanyaan buat Om Bro Dedi nih, silakan. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya aja yang tanya kalau gitu. Nah, Om Bro Dedi nih, saya tuh suka belajar cara berdoa ya, apalagi dari teman-teman senior gitu. Karena kalau masa sukar itu, saya yang ngerasain itu menunggu sesuatu yang terjadi itu kan nggak enak banget ya, Om Bro Dedi. Jadi nggak sabar gitu. Tuhan, kok masalah ini tuh nggak selesai-selesai gitu. Jadi kita tuh hanya bisa berdoa dan bergantung pada Tuhan. Saya tuh pengen belajar nih, gimana caranya kita tuh mendoakan ini tuh kepada Tuhan. Jadi sebenarnya apakah kita tuh harus minta sama Tuhan terus, Tuhan mana nih kapan terjadinya gitu, atau kita tuh minta kekuatan aja gitu kepada Tuhan biar kita tuh selalu percaya. Karena kalau yang saya pikirin, kalau kita minta sama Tuhan itu kesan itu kita nggak percaya kalau kita tuh akan diberikan jalan keluar di masa sulit itu. Nah, gimana nih Om Bro Dedi enaknya? Ya, bagus sekali. Kalau pengalaman saya selalu ngajar sama jemaat saya. Ketika orang punya masa sukar itu kan ada yang pendek waktunya, ada yang panjang. Saya mendoakan jemaat saya itu ada masa 2,5 tahun baru selesai. Jemaatnya pun setia. Ya, jadi pergumulan itu bentuknya macam-macam. Karena Tuhan mau memproses kita itu kan sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing. Kita tidak pernah tahu. Yang penting saya selalu katakan, engkau harus ucapkan syukur kepada Tuhan. Makanya saya tidak pernah lupa nyanyi, terima kasih Tuhan. Tidak pernah. Terus bersyukur kepada Dia. Dan yang kedua, Tuhan ngajaran kita di dalam Ibrani 10 ayat 23. Coba kita baca. Ibrani 10 ayat 23.
Dikatakan begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita bersyukur dan pegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita bersyukur, Tuhan, aku bersyukur bahwa ekonomiku sudah Kau pulihkan, bahwa oleh bila-bila aku sembuh. Kita mengadakan pengakuan, Tuhan itu mau diakui. Kita bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Cuma itu hubungan sama Tuhan. Dia akan hadir. Dan itu akan menjadi rantainya yang hidup. Tuhan, aku tidak pernah mampu. Karena Tuhan berjanji, saudara, yang melakukan semua itu Dia, bukan kita. Kalau engkau yang melakukan, engkau tidak berani berserah, habis. Stres. Engkau akan melihat keadaan. Memang kasus ini beda-beda. Seperti baru minggu ini. Jemaat saya Surabaya. Yang punya anak itu yang kena rubella, akhirnya anaknya ya sembuh, nggak kena rubella, lahir dengan baik. Dia akan mencoba untuk jadi developer kecil-kecilan. Ternyata itu semua salah. Dia sekarang kena di pengadilan dan lain sebagainya, uangnya hilang dan lain sebagainya. Dia stres, dia nggak bisa nggak bilang salah. Tuhan izinkan itu, memang kamu salah. Yang penting kamu bertobat. Kamu bersyukur. Ucapkan syukur, terima kasih. Aku bisa punya ini karena Engkau. Aku punya kemampuan itu karena Engkau. Ampuni, aku punya kesalahan. Karena aku sudah tidak mengandalkan Engkau lagi dalam pekerjaanku. Aku akan sekarang mengandalkan Engkau, Tuhan, kekuatanku. Dan Engkau tetap teguh berpegang pada pengharapan. Engkau katakan bahwa Engkau sudah pulih keadaan. Kan belum dipulihkan. Betul enggak? Saya ajarin lagi. Waktu kamu punya duit, kamu kikir. Kamu tidak pernah tolong orang miskin. Sekarang kamu harus bangkit. Kamu tolong orang miskin. Jangan alasan kamu sekarang kamu bangkrut. Sebangkrut-bangkrut kamu masih bisa makan enak. Tidur AC. Masih pakai mobil bagus. Ingat. Ketika kamu mengasihi orang, nanti kasih Tuhan. Karena kita ini hidup dasarnya anugerah tadi. Aditya, kamu harus tahu. Karena anugerah tadi. Terus dia telepon dari Surabaya. Dia mau jual kantornya di TP. TP itu Tunjungan Plaza. Kalau orang seperti saya, ini orang Tiberias itu kan pakai minyak urapan. Saya bilang per telepon, ya, kamu dengerin doa saya. Kalau saya bilang kantormu urapi dengan minyak, kamu kepretin itu minyak. Kita berkati kantormu. Mohon anugerah. Saya cuma bawa begini datang kepada tata kasih anugerah. Supaya Tuhan terima rahmat. Karena anugerah itu kan satu pemberian yang diberikan kepada kita padahal kita tidak layak. Gitu. Yang seharusnya kita panjang, bisa pendek. Itu terserah Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Jangan bercita-cita kamu selesaikan sendiri kau ke waktu. Stres. Mulai berserah. Aku berserah. Belajar. Semua itu belajar. Ketika saya sudah diurapi, besoknya telepon. Ada nih. Nggak bisa saya jual. Kenapa? Mau dikontrak orang 110 juta setahun. Loh, luar biasa. Amin. Ini pendek, tapi masalah utamanya dia kan belum selesai. Yang urusan pengadilan belum selesai. Uangnya belum balik. Dia pernah ditipu, beli tanah. Amin. Marilah kita teguh, tetap teguh berpegang pada pengakuan. Sambil bersyukur, Tuhan, aku bersyukur. Untuk berkat aku bersyukur untuk pekerjaan ini sudah Tuhan pulihkan. Sudah belum? Belum. Tapi Alkitab mengajar kita, kalau kamu berdoa seakan-akan menerima. Itu loh. Katakan. Kayak saya sebagai pendeta. Makasih Tuhan, aku diberkati. Ya dah. Banyak pelayanan. Apa ada? Dulunya enggak ada. Sekarang aja. Ya dah, sudah hampir setahun. Ya dah, hampir tiap hari saya selalu terima telepon. Dan
Saya telponi jemaat-jemaat saya yang ekonominya lemah. Karena yang ekonominya lemah itu kan nggak berani untuk telepon pendeta, takut katanya pendeta minta duit. Nah, ini image yang kurang ajar gitu. Saya pun tidak akan berani telepon orang-orang kaya. Nanti saya dianggap cari duit, masa krisis. Orang bisa salah paham. Saya tabur, saya harus punya taburan untuk saya bisa tuet. Ada yang sakit schizophrenia. Itu jam 12 malam mamanya telepon, Pak Dedi, anakku teriak-teriak, stres. Kita layani. 3 bulan sekarang malah saya sering dikirimi firman sama dia. Sembuh. Karena saya percaya apa yang aku tabur pasti aku tuai. Karena itu janji Tuhan. Amin. Makanya apapun masalahmu, sekrisis apapun, tetap kamu tabur. Semua punya taburan. Seperti Ishak juga punya taburan. Akhirnya dia menuai di masa kesesahan. Tuhan akan bekerja luar biasa. Kenapa? Kasih love. Amin. Is everything for us. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi kita berdoanya itu bersyukur dengan iman bahwa pengharapan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita ya. Iya, terserah Tuhan mau kapan, terserah aja. Iya. Ya. Iya, dan berserah kepada Tuhan ya. Tuhan, aku kan anak perjanjian darah Yesus berbicara lebih kuat, mohonlah kemurahan-Mu aja. Amin. Cuma mohon kemurahannya kan kita tidak menentukan kasus kita. Amin. Haleluya. Amin. Thank you banget Om Bro Dedi, sudah dijawab pertanyaan saya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi buat Om Bro Dedi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Om Bro Dedi buat sharingnya. Dan puji Tuhan banget kita bisa belajar banget dan bisa terinspirasi ya dari ini gitu untuk kita selalu percaya gitu dan menaruh pengharapan kita tuh dengan iman gitu. Thank you, Amin. Om Bro Dedi.